Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi yang baik ya. Sehat badannya, murah rezekinya, lancar segala urusannya, dikabul hajatnya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini tentunya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali tentunya. Yang sudah sering nonton atau yang baru yang sudah subscribe terima kasih ya. Yang baru atau yang lama terima kasih kalau yang sudah subscribe. Untuk yang belum, ayo yang baru salam kenal. Please minta support dari kalian dengan di subscribe, pencet tombol loncengnya, kemudian like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Matur nuwun, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja dalam dan juga luar negeri. Semoga teman-teman yang nonton video ini apabila ada yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang sulit dalam keadaan hutang piutang semoga Allah mudahkan sehingga hutangnya ndang lunas. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetap semangat orang baik di hari Jumat yang berkah ini. Mas Tulus hadir buat temenin kalian. Ini syutingnya tengah malam loh, daripada aku oleng ya. Hari Kamis aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak hal yang aku nggak bisa ceritakan ke teman-teman. Jadi siangnya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi malamnya malah menter. Ya wes aku syuting aja buat nemenin teman-teman di rumah buat di hari Jumat nanti ya. Jangan lupa ayo teman-teman perbanyak sedekahnya, ini hari Jumat ya. Hari yang sangat baik. Nah teman-teman kita mau bahas apa sesuai dengan judul yang kalian request. Sesuai dengan permintaan teman-teman, Mas Tulus mau membahas soal pesan dari Eyang Maung Telon yang pertama. Kemudian juga terkait dengan ancaman megatrust yang terjadi di Pulau Jawa yang kembali mencuat terakhir ya, diperingatkan lagi oleh BMKG, oleh tim-tim terkait yang katanya sedang melakukan penelitian terkait akan adanya ancaman gempa megatrust di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, bahkan dari Selat Sunda sampai ke Banten. Nanti Mas Tulus akan bahas secara jelas apa beritanya, seperti apa isunya, nanti Mas Tulus akan angkat, terus Mas Tulus akan sambungkan juga dengan pesan yang disampaikan Eyang Maung Telon kepada Bandung khususnya ya. Nanti kita akan jabarkan secara khusus. Nah sebelumnya Mas Tulus mau ingatkan lagi, aku nggak tahu nih teman-teman nih, yang aku agak-agak kurang gimana ya. Ya begini nih, kalau awal bulan itu pada jor-joran ya, di awal bulan jor-joran, di akhir bulan ini kita masih stuck aja teman-teman, Masya Allah, belum sampai 2,5 loh.
uang yang masuk ke nasi box ini. Jadi aduh, awal bulan kita dijor terus-terusan, alhamdulillah akhir bulan menjelang pembagian nasi box ternyata malah melempem ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini mungkin sedang berkelebihan rezeki, kita doa sama-sama juga mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Juli ini. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara juga bisa kita gelar di bulan Suro ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Banyak banget pihak yang coba untuk Mas kurangnya berapa, kurangnya berapa. Karena kurangnya banyak, jadi saya agak keberatan untuk segini gitu. Jadi kalau memang mau bantu, ya mungkin saya akan tetap jelaskan. Sampai kemarin ada salah satu saudara yang apa ya, aku sampai nggak tega mau jawabnya. Jadi jawabanku tuh terkesan kayak, aduh nyakitin orang nggak ya? Seakan-akan ngerendahin orang sama nggak mampu. Nggak, sebenarnya demi Allah nggak seperti itu. Tapi karena dananya nggak sedikit, jadi aku kadang-kadang kayak yang nggak tega kalau terlalu banyak. Jadi biar ya kita sama-sama aja, kita cover sama-sama pelan-pelan ya, intinya pelan-pelan. Tapi ya mudah-mudahan kalau memang Allah menghendaki jenengan yang mencukupkan ya amin. Saya tidak masalah. Tetapi jujur sebagai saya tahu jenengan orang baik itu rasanya kayak aduh, kasihan kalau segitu banyaknya. Tapi kalau jenengan yang legowo mau bantu ya monggo. Jadi kita doanya cuma satu. Ya lagi dan lagi nasi box sedekah bumi itu sering banget Allah berikan keajaiban dengan dikirimkan orang-orang baik untuk melengkapi atau mencukupi. Ya mudah-mudahan dengan jalan Allah, dengan izin Allah pastinya kita nggak pernah tahu apakah nasi box ini akan ada atau tidak. Tapi untuk sampai saat ini yang kita sudah mendekati saja 2,5 itu masih kurang teman-teman untuk nasi box ya. Dan juga untuk sedekah bumi sepertinya juga masih cukup banyak. Sehingga ya doa kita sama-sama dengan cara yang Allah izinkan. Semoga Allah kirimkan orang untuk membantu. Kalau misalnya berkenan saya akan tetap sebutkan, tetapi sayanya agak kurang tega gitu loh teman-teman. Jadi bukan merendahkan atau apa, maaf ya. Tapi kalau jenengan tetap kekeh membantu, saya akan sebutkan nominalnya, silahkan jenengan bisa bantu, lalu kita bisa gelar sedekah buminya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak orang-orang yang sudah membantu. Nah kalau membantu gimana caranya? Mau bantu sedekah nasi box nih hari Jumat, hari yang baik buat sedekah, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi. Kemudian yang mau nambahin sedekah Bumi Nusantara, kalian bisa cek di kolom komentar paling atas, rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Oke, di kolom komentar paling atas. Masya Allah. Seperti itu nggih orang baik, matur nuwun, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah berniat membantu atau yang sudah membantu tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Mas Tulus minta maaf kalau jawabannya mungkin nyinggung atau kurang berkenan. Aku sampai berkali-kali minta maaf karena aku ngerasa kayak aduh takutnya aku salah ngomong. Bukan berarti nggak boleh, tapi kalau tetap kekeh mau bantu ya monggo. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak tuh kayaknya sayanya nggak tega gitu. Tapi mungkin beliaunya berkelimpahan rezeki membantu ya. Walau alam, sekali lagi yang sudah bantu terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya Mas Tulus belum bisa jadi yang terbaik buat teman-teman dengan jawaban yang mungkin kurang enak, saya minta maaf ya. Dan yang sudah bantu terima kasih, semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga Allah tukar sedekahnya jenengan dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aku juga pengen jawab ke teman-teman nih. Misalnya, Mas saya itu punya pertanian, saya punya perkebunan, saya itu mau zakat tapi saya larikan ke sedekah bumi. Yo boleh, nggak masalah, karena memang sedekah bumi itu adalah sedekah bagi kalian yang mendapatkan rezeki dari bumi, dari laut, dari tanah ya. Makanya saya bilang peternakan ikan, peternakan ayam, hewan apapun itu. Kemudian teman-teman yang punya perkebunan, sawit, karet dan lain sebagainya ya, kalau mau zakat dengan melarikan ke sedekah bumi, saya juga sangat-sangat menyarankan karena simbolnya adalah sama. Sedekah bumi itu adalah
mensedekahi apa yang kita dapatkan. Terus rasa syukur kita terhadap Tuhan terkait dengan apa yang kita dapatkan dari bumi. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak, semoga manfaat yang saya sampaikan kepada teman-teman kemarin terkait dengan apapun yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan video-video saya masih selalu manfaat dan juga menginspirasi teman-teman ya. Yang mau membantu sedekah bumi silakan cek kolom deskripsi rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Mau bantu sedekah nasi box di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Semuanya atas nama Tulus Rianto ya teman-teman. Kalau sedekah bumi nggak ada minimal, kalau sedekah nasi box minimal 12.000. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak terima kasih. Yang mau pesan minyak bidara saya minta maaf. Kemarin itu ada yang kirim alamat cuman jalan gini-gini. Teman-teman saya minta maaf. Kalau mau pesan minyak bidara saya butuh nama jalan lengkap, nomor rumahnya, RT RW, kode posnya itu penting. Jadi kalau misalnya cuman sorry, nama jalan Ki Hajar Dewantara nomor 7, RT ini RW ini, kode posnya ini, nanti sudah ketemu kecamatan sama kelurahannya. Tapi kalau teman-teman cuma ngirim nama, nama jalannya aja sama nomornya tanpa kode pos, Mas Tulus nggak tahu itu nanti akan ada di kecamatan mana. Karena Jalan Ki Hajar Dewantara ini contohnya bisa di mana saja, ada di Lampung ada Ki Hajar Dewantara, di Sulawesi juga ada. Jadi Mas Tulus minta tolong untuk yang pesan minyak bidara alamatnya yang jelas supaya Mas Tulus inputnya juga cepat, dan pengirimannya juga akhirnya lebih cepat ketika alamatnya jelas. Sudah yang WhatsApp banyak ketumpuk-tumpuk, kalian ngirim alamatnya kurang jelas. Jadi formatnya itu harus betul-betul jelas. Oke, maaf sekali lagi keterbatasan saya nggak tahu beberapa tempat di Indonesia ini, saya nggak semuanya tahu. Jadi kalau misalnya alamat ya Jalan Tulus nomor sekian, artinya ini nomor rumahnya ini, kode posnya ini. Nggak perlu kalian tulis nama kecamatan kelurahan, akan ketemu selama ada kode posnya. Itulah kenapa Mas Tulus bilang kode pos itu penting. Jadi ketika kalian sudah masukkan kode posnya, walaupun tadi cuma nama desanya nggak kalian tulis, nanti nama kelurahan dan juga kecamatannya muncul di balik kode posnya sampean. Bahkan sampai nama provinsi, tinggal nambah jalan. Jadi formatnya teman-teman tolong diingat. Kalau WhatsApp Mas Tulus saya pesan 2 atau 3, alamat saya ini, jalannya nomor ini, kode posnya ini, nomor HP saya ini, RT RW-nya ini ya. Seperti itu nggih. Ngapunten nggih orang baik yang belum bisa dikirim untuk hari ini. Ada 3 orang nih yang alamatnya masih belum jelas. Ada lagi yang kirim cuma begini. Toko Tulus misalnya. Itu juga nggak bisa teman-teman. Kalau jenengan cuma Mas Tulus kirim 3 ya alamat saya di Toko Tulus Surabaya. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus jelas. Aku nggak tahu Toko Tulus di Surabaya ada berapa. Di RT berapa saja ada toko namanya Tulus. Ya teman-teman ya. Jadi harus lebih jelas. Supaya apa? Saya juga mengurangi waktu untuk secepat mungkin mengirim pesannya, kemudian juga mengirim barangnya. Seperti itu nggih, ngapunten, maaf beribu maaf karena Mas Tulus keterbatasan info terkait dengan tempat-tempat di seluruh Indonesia. Banyak yang harus Mas Tulus kerjakan, jadi mohon lebih detail lagi nggih orang baik nggih. Terima kasih banyak. Jangan ngambek, jangan marah, tapi Mas Tulus menjelaskan sedetail mungkin supaya tidak ada kesalahan pengiriman. Kadang-kadang kesalahan pengiriman karena jenengan yang salah input. Aku dibilang nipu, Mas aku udah transfer loh Mas, barangnya nggak nyampe. Padahal gara-gara salah input alamat, kemudian diretur, dikirim lagi juga nyampe ya. Ini kadang-kadang seperti itu, saya meminimalisir hal seperti itu. Nah, yang mau pesan, formatnya seperti yang saya sebutkan tadi, WhatsApp-nya yang di deskripsi, oke. Kemudian yang mau tahu manfaatnya silahkan tonton video packingnya dulu, setelah itu baru dengan pesan. Setelah itu baru paham, oke. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai manfaat jadi obat nggih. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Oke. Yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-12 ya, teman-teman ya. Oke. Oh iya, aku mau bilang terima kasih Mbak Agnes. Masya Allah, barakallah Mbak Agnes. Terima kasih ya kiriman bajunya. Wes, kalau kata Mas Fahmi, kita kayak trio macan. Tiga-tiganya bajunya sama. Matur nuwun Mbak Agnes, dibecandain kayaknya. Aku juga mau, mereka juga mau gitu ya. Ternyata dikirim beneran, Masya Allah. Gak kena ejak guyon. Orang kalau terlalu baik tuh seperti itu. Terus aku gak mau bercanda-bercanda lagi lah, nanti takutnya beliaunya gak enak. Terlalu baik banget. Dikirimin baju 2 loh, satunya XL, satunya L, Masya Allah. Sama-sama ada naganya lagi. Wah, trio macan katanya Mas Fahmi.
Baik, terkait dengan isu Megatrust ini kembali mencuat teman-teman. Kemarin 11 Juli itu cukup ramai sekali di beberapa platform berita media online maupun dari beberapa diskusi yang disampaikan oleh teman-teman ke Mas Tulus bahwa ada kemungkinan kembali mencuatnya potensi Megatrust tersebut ya. Pulau Jawa simpan potensi Megatrust. Beritanya seperti itu isinya ya. Ancaman gempa dahsyat dan juga tsunami mengintai. Gempa Megatrust merupakan gempa bumi yang berasal dari zona Megatrust. Gempa Megatrust juga sempat menjadi perbincangan di media sosial seakan mengancam Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tepatnya di Samudra Hindia Selatan Jawa, terdapat 3 segmentasi Megatrust ya, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah Jawa Barat, kemudian segmen Banten dan juga Selat Sunda. Dan ketiga segmen Megatrust ini memiliki magnitudo tertarget minimal di 8,7. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Namun jika skenario model dibuat dengan asumsi 2 segmen Megatrust bergerak secara simultan, maka magnitudo gempa yang menghasilkan bisa lebih besar dari 8,7 karena yang pernah kita baca sebelumnya memang 8,8 bahkan sampai 9 magnitudonya ya. Sorry deh. Nah, ini hal juga beberapa kali mencuat dan disampaikan ke teman-teman, minta Mas Tulus bahas juga terkait dengan ini, dan Mas Tulus juga ingin menyampaikan satu pesan juga disampaikan yang Maung Telon. Ini jauh sebelum jauh sebelum ada berita ini ya, beberapa minggu yang lalu yang sudah menyampaikan bahwa untuk wilayah Bumi Pajajaran khususnya Bandung sekali lagi diwaspadai akan ada guncangan atau ada kemungkinan guncangan di akhir bulan ini atau mungkin di pertengahan awal bulan Agustus besok. Ini salah satu hal yang disampaikan Eyang Maung Telon. Yang pertama kita bahas pesan Eyang Maung Telon dulu. Oh ya, teman-teman, ternyata bener loh. Nanti kita bahas ya. Kita next video kita bahas ya soal gelombang tinggi ya. Crondol menyampaikan sudah di hari Sabtu atau Minggu waktu itu. Dan BMKG itu kemarin tanggal 17 merilis info ya. Merilis info terkait dengan adanya potensi gelombang tinggi. Jadi Crondol ini bisa dibilang apa ya? Lebih lebih duluan Crondol daripada BMKG. Aku juga bingung Crondol dapat info dari mana ya, Rek? Kok bisa ya? Nanti kita bahas di next video aja ya. Nah, Eyang Maung Telon tuh menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan Bumi Pajajaran yang mungkin juga akan ada guncangan dengan skala yang cukup besar ketika. Jadi potensi ini juga sama. Eyang bilangnya begini, itu pasti terjadi, cuma waktunya kita tidak pernah tahu. Apa yang dimaksudkan Eyang pasti terjadi adalah lebih aktivitas sesar yang beraktivitas secara dua sesar secara bersamaan ya, dua sesar secara bersamaan di wilayah Bumi Pajajaran. Ingat, disclaimer-nya adalah ini sesuatu yang disampaikan yang belum tentu terjadi ya. Sesuatu apabila kemungkinan ada gempa besar ketika ada dua ya, ada sesuatu yang mungkin terjadi, yaitu adalah aktifnya yang kalau yang bilangnya sih pasti terjadi, cuma belum tentu waktunya, yaitu adalah aktivitas dua sesar yang aktif secara bersamaan. Simpelnya mungkin sesar Sumedang dengan sesar Lembang aktif secara bersamaan. Sesar Cimandiri aktif secara bersamaan dengan sesar Lembang misalnya. Jadi hal besar ini disampaikan Eyang terjadi, tetapi waktunya belum tentu, tidak tahu kapan ya. Dan hal ini disampaikan Eyang ketika ngobrol sama saya terkait dengan rasa guncangan saya. Pada dasarnya ada hal yang melegakan sih menurut saya, karena yang bilang isi rotuk suwi atau masih cukup lama ya, masih ada rentang waktu lama, harusnya kalau kamu merasakan tidak dalam waktu dekat, istilahnya begitu. Jadi ada yang melegakan menurut saya, karena yang bilang hal yang besar yang pasti terjadi tadi, ada dua aktivitas sesar secara bersamaan di wilayah Bumi Pajajaran dengan kerusakan yang lumayan ya harusnya. Nah, ini juga disampaikan yang bahwa terjadinya tuh pasti terjadi, waktunya nggak tahu tapi masih cukup lama. Jangkanya masih cukup lama. Jadi sepertinya juga masih nyicil ayam lah kalau saya ceritanya tuh kayak lega sedikit karena penyampaian Eyang Maung Telon tersebut. Kemudian setelah saya tanya, lalu oleng saya ini yang arahnya kemana? Nanti Pajajaran tidak menyebutkan wilayah, yang disebutkan hanya satu wilayah yaitu Bandung. Yang menyampaikan bahwa Bandung dan satu tempat
tempat tinggal saudara saya di sana, yaitu di Garut disebutkan juga. Berarti maaf, ini belum tentu terjadi teman-teman. Saya lagi belum tentu terjadi. Ada kemungkinannya adalah sementara waktu yang saya rasakan ternyata adalah potensi gempa di wilayah Bandung dan juga Garut. Pokoknya Pajajaran ada kemungkinan gempa, tapi bukan gempa yang besar tadi, bukan gempa seperti yang saya sampaikan, seperti yang disampaikan Eyang bahwa 2 sesar aktif tadi akan aktif bersamaan kemudian dengan gempa besar. Tetapi gempa dengan skala yang kecil. Tetapi tetap harus waspada. Sebenarnya di sisi lain saya merasa alhamdulillah bukan gempa besar yang dua sesar yang aktif samaan tadi, tapi gempa yang tidak terlalu besar tetapi terjadi dalam waktu dekat. Jadi yang dimaksudkan Mas Tulus terjadi akhir bulan sampai pertengahan Agustus, ini ternyata adalah gempa kecil yang di sekitaran ya Jawa Barat, khususnya Bandung dan juga Garut yang disebutkan. Mudah-mudahan sih tidak. Tetapi potensi itu disampaikan ada, ya, disampaikan Eyang. Jadi bukan. Oke, simpelnya begini. Gempa besar yang dalam arti soal 2 sesar yang aktif bersamaan tersebut disampaikan Eyang adalah sesuatu ancaman yang pasti, tetapi belum dalam waktu dekat. Dan kemudian Eyang ngasih clue bahwa olengnya kamu itu karena memang Bandung dan juga Garut mau ada guncangan, tetapi tidak besar. Sekali lagi, walaupun tidak besar, kalau gempanya dangkal bisa jadi perusak. Ini teman-teman harus waspada juga terkait dengan itu. Itu terkait dengan pesan Eyang Maung Telon. Lalu kembali juga ada satu pesan sedikit, tapi teman-teman mau ikuti juga boleh, tidak pun tidak masalah ya. Di sini ada satu pesan Eyang untuk orang Pajajaran, orang Sunda khususnya, untuk perbanyak mengkonsumsi cawu dan juga ketan. Cawu itu adalah pisang dan ketan itu adalah sejenis padi yang lengket yang bisa digunakan untuk buat kue dan lain sebagainya. Dan saya sudah coba cari tahu, ternyata banyak kok padu padan makanan dari ketan yang bisa dicampur dengan cawu. Silahkan kalian cari tahu, dipadu padankan. Ini khususnya untuk yang tinggal di bumi Pajajaran ya teman-teman. Dan ternyata saya juga termasuk wilayah yang memang dulunya adalah wilayah Pajajaran. I don't know, aku tidak tahu secara detail seperti apa sambungannya, tapi memang seperti itu yang disampaikan Eyang Maung Telon. Jadi ada anjuran teman-teman yang tinggal atau yang bernaung atau merasa kalian orang Sunda atau yang tinggal di bumi Pajajaran untuk perbanyak mengkonsumsi pisang dan juga ketan. Banyak di sini bukan berarti harus berlebihan ya, tetapi cukup mungkin 1-2 kali mengkonsumsinya. Atau bersedekah ketan dan juga cawu kepada siapapun tetangga kanan kiri kita juga boleh ya. Dibuat kue yang, apa sih namanya, kemarin aku lihat di Google ya. Ada kue ketan yang sama pisang gitu dibungkus daun, itu ada namanya, itu enak juga. Pakai santan ya. Aku nggak tahu namanya, aku lupa, tapi itu ada memang. Jadi kayaknya kalau kita bikin kayak gitu tuh kita makan, kemudian kita sedekahkan ke tetangga, kayaknya seneng deh. Itu sebagai apa ya? Ya buat cuci mulut lah, karena itu kan sejenis dessert ya. Dessert dessert bahasanya. Sejenis makanan ringan, jadi aku rasa juga akan banyak orang suka. Anak-anak atau tetangga kita juga boleh ya. Ini hanya sebatas anjuran Eyang, oke? Selesai ya pesannya Eyang ya. Kemudian tanggapan Mas Tulus terkait dengan ancaman megatrust yang mungkin terjadi tadi di Jawa Timur segmennya, segmen Jawa Tengah, Jawa Barat, segmen Selat Sunda dan juga Banten. Seperti apa pandangan Mas Tulus? Sama seperti yang disampaikan Eyang, saya pun berpendapat bahwa megatrust ini masih ada jeda waktunya. Dan maaf, kalau Eyang menyampaikan ini pasti terjadi, saya juga menyampaikan bahwa megatrust ini adalah ancaman yang nyata. Megatrust ini juga sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi, sekarang penelitian lagi dilakukan oleh beberapa orang lah ya, dari beberapa segi, dari beberapa apa ya istilahnya naungan, ada instansi ini, instansi itu, dari BMKG dan seterusnya. Aku yakin banyak yang mendeteksi ini atau banyak yang coba melakukan penelitian terkait dengan sesar-sesar yang ada di Jawa Barat khususnya, Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi bagi saya pribadi, walaupun tidak ada rilis apapun secara resmi bahwa ini adalah sesuatu yang pasti, tapi saya beranggapan bahwa ancaman megatrust di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini merupakan salah satu ancaman yang nyata dan sepertinya pasti terjadi. Meskipun sekali lagi kita tidak pernah tahu waktunya kapan, tetapi mungkin
kita berdoa saja, harapannya mudah-mudahan dengan adanya penelitian ya, ada apa namanya, hal-hal yang dihitung secara dini, mungkin amin, mudah-mudahan bisa dideteksi secara dini wilayah mana saja, kemudian kapan terjadinya, dan kalau tidak tahu pastinya memang mungkin bisa kita lihat mungkin bulan apa, tanggal berapa, atau hitungannya dari apa yang dilakukan penelitian tadi waktunya sudah pasti bisa dihitung. Mungkin walaupun secara tepat ya tidak mungkin, tetapi sekali lagi mudah-mudahan penelitian tadi juga memberikan dampak yang baik terhadap kita. Tetapi memang saya mengatakan dengan segi pandang saya pribadi, juga segi pandang yang mau telon, bahwa hal ini sepertinya masih agak ada jeda dulu. Tetapi kalau secara garis besar terjadi dalam waktu dekat, sepertinya belum. Itu segi pandang saya. Tetapi ini adalah ancaman yang nyata. Jadi teman-teman harus waspada dan juga hati-hati juga ketika menerima beberapa pesan atau melihat berita-berita yang sekarang kan apapun digodok sama orang ya teman-teman. Jadi ya biar viral, biar terkenal, mereka cari berita yang upload berita yang bisa membuat heboh, kemudian membuat gaduh juga. Dan ini juga salah satu hal yang bisa gampang ditelan sama masyarakat Indonesia, karena maaf saya nggak bilang masyarakat Indonesia ini kurang smart ya, tapi aku rasa orang Indonesia juga mudah kemakan hoak. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ketika ada rilis-rilis berita yang tidak disampaikan tidak secara resmi. Kalau misalnya dari BMKG, dari PBBD, tim SAR dan lain sebagainya, ketika mereka memberikan himbauan ya, aku yakin mungkin akan ada sesuatu yang terjadi mungkin. Tetapi sekali lagi, hal yang aku sampaikan ini adalah sesuatu dari hati hitungan saya, juga dari yang disampaikan yang mau dan juga belum tentu terjadi. Jadi yang saya sampaikan juga sesuatu yang belum tentu bisa dipercaya, sehingga teman-teman nggak perlu terlalu mengakomodir yang Mas Tulus sampaikan itu pasti terjadi. Tetapi memang dari yang disampaikan yang Bang Tulus juga dari pandangan saya pribadi, hal tersebut ini pasti dan ada kemungkinan sangat mungkin 99% kalau dari hitungan saya pasti terjadi. Cuma waktunya saya masih belum tahu. Tetapi kalau dalam waktu dekat sepertinya belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hitungannya Eyang, hitungannya Mas Tulus sesuai, dan teman-teman yang di Jawa Barat khususnya dijauhkan dari bala apapun. Jawa Tengah, Jawa Barat ini ancaman Pulau Jawa dari ujung timur sampai ujung barat loh, Rek. Dari kulon menuju wetan semuanya ada ancaman ya. Segmennya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan tadi Selat Sunda dan juga Banten. Bahkan kalau yang disampaikan yang Maung Telon ini sampai pesisir Lampung, teman-teman jangan salah, pesisir selatan Sumatera. Pesisir selatan Sumatera ini juga sangat-sangat ada kemungkinan terkait dengan gempa dengan skala besar tadi. Megatrust mungkin juga akan bisa sampai terdampak ke wilayah tersebut ya. Mohon maaf saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan tidak ya. Itu hasil analisa Mas Tulus. Sekali lagi teman-teman, Mas Tulus minta maaf kalau misalnya penyampaiannya terkesan kemitra atau gurui. Saya nggak maksud di situ. Di sini hanya sekedar ya ini analisa lah, analisanya wong bodoh lah istilahnya gitu ya. Teman-teman mau silahkan dicari tahu, silahkan dicerna mana yang benar, mana yang salah, yang pas atau tidak silahkan dicerna sendiri. Gunakan hati nurani kalian untuk menilai apakah Mas Tulus ini bohong, apakah Mas Tulus itu ngomongin ngablu dan lain sebagainya, silahkan gunakan. Aku nggak maksa juga teman-teman buat suka, percaya atau tidak, saya nggak pernah maksa itu. Kalau kalian suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Mau bicara kasar, mau hina saya, mau ngomongin saya seperti apa, itu hak kalian, urusan kalian sama Tuhan. Sakit hati, saya juga kadang-kadang sakit hati kalau baca komentar, tetapi saya pasrahkan semuanya sama Allah, karena ya sekali lagi Allah yang punya hak untuk segala sesuatunya. Saya nggak pernah bilang kalau saya ini orang pinter, saya indigo, saya bisa apa, saya nggak pernah bilang seperti itu. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada teman-teman ini adalah sesuatu yang bisa manfaat dan juga bisa berdampak baik bagi kalian yang nonton. Amin. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat kepada orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk jadi berkat sesama. Jangan lupa terus berdoa juga. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya dan lunas. Amin ya Allah. Yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga kerjaannya awet. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarga,
keluarganya, pengen bahagiakan keluarganya. Amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset semoga segera terjual. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang jualan laris manis. Amin. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus berdoa yang baik teman-teman bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Bukan hanya untuk kita. Ucapan baik akan berbuah baik, becik ketitik olo ketoro, tombo teko loro lungo. Jadi kalau teman-teman mengucapkan sesuatu yang baik, yakin dan percaya bahwa kebaikan tadi juga akan kembali ke kalian lagi kok. Ya, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih Mas Tulus, pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.